Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Allah yang begitu mengasihi kita, memperkenankan kita pada malam hari ini untuk dapat bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dalam Renungan Malam Reset GKS Sampit, edisi 26 November 2025. Saya berharap Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, penuh bahagia, dan selalu mendapatkan berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan malam hari ini, saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari kitab Yeremia pasal 31, ayat 1 sampai ayat 6 di bawah perikop Perjanjian Baru. Saya akan membacakan nas ini kepada kita Bapak Ibu, yaitu ayatnya yang ketiga. Demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita mendengarkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu kasih dan kesetiaan Allah yang kekal membawa pemulihan. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, dalam pernikahan Kristen, suami istri saling berjanji untuk selalu setia dan saling mengasihi dalam segala keadaan. Baik itu keadaan susah ataupun senang, saat sakit maupun sehat, saat keadaan baik-baik saja, atau saat menyenangkan atau bahagia, maupun saat keadaan susah atau mengalami tantangan hidup serta kesulitannya. Dan kesetiaan serta kasih itu hendaknya dipertahankan hingga maut memisahkan. Namun kenyataannya saudara, ada saja yang begitu tega mengkhianati dan mengingkari perjanjian kekudusan pernikahan itu sendiri. Apabila terjadi demikian, maka akan menimbulkan kekecewaan, menimbulkan sakit hati dari pihak yang merasa dikhianati. Saudara terkasih, antara Allah dan manusia juga terdapat suatu perjanjian di mana Tuhan telah mengikat perjanjian dengan umatnya Israel dengan perjanjian Taurat. Namun umat Israel ini berulang kali mengingkari perjanjian itu dengan hidup menyimpang dari kehendak Allah. Meskipun Allah begitu kecewa karena umat ini yang berkali-kali mengkhianati perjanjian dengan Allah, namun Tuhan masih merindukan mereka untuk kembali lagi. Dalam pasal 31 ini merupakan nas perjanjian yang baru yang berfokus pada janji pemulihan yang akan diadakan oleh Allah atas umatnya Israel. Meskipun pada saat mereka mengalami kesulitan, keterpurukan dalam pembuangan, namun Tuhan berjanji akan memberikan kepada mereka pemulihan. Janji indah, janji manis Allah ini kita lihat diawali di ayat yang pertama, yaitu Allah akan menjadi Allah bagi segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatnya Tuhan. Bangsa ini juga akan mendapat kasih karunia Allah. Mereka akan diluputkan dari pedang. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara ada jaminan keselamatan yang dijanjikan Allah bagi umat Israel, itu di dalam ayatnya yang kedua. Allah juga hadir dengan kasih-Nya yang kekal. Kita melihat di ayat yang ketiga, yaitu kasih yang tak berkesudahan, kasih yang terus-menerus berlanjut, yang tidak pernah padam atau berhenti. Kasih Allah didorong oleh sifat Allah sendiri yang penuh kasih dan setia, bukan karena perbuatan baik Israel.
Artinya di sini kasih Allah dianugerahkan secara cuma-cuma bagi umat ini, saudara. Allah juga hadir bertindak, berinisiatif, membawa pembaharuan, membangun kembali, memperbaiki keadaan yang sudah rusak. Ini bisa kita lihat di ayat 4 sampai ayat 6. Allah memberi harapan serta semangat yang baru bagi umat ini untuk dapat bangkit kembali dari keadaan mereka yang sebelumnya. Membuat mereka dapat menikmati kembali kehidupan dalam kemakmuran, dalam sukacita. Allah memberikan mereka kesempatan untuk naik ke Sion. Artinya kembali hidup membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sungguh nas ini mengajarkan kita bahwa kita patut bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih, yang selalu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang membawa pemulihan menyeluruh di setiap aspek kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Yaitu bawalah hidup kita kepada Dia, Allah yang pemilik kasih kekal itu. Percayalah kasih-Nya yang kekal yang Dia nyatakan kepada umatnya Israel pada saat itu juga adalah kasih yang sama yang akan dijanjikan dan diberikan kepada kita, kepada saya dan kepada saudara. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Hiduplah selalu, saudara, dalam kasih yang kekal itu, dan teladanilah kasih itu. Kasih yang memaafkan, kasih yang murah hati, dan kasih yang memberi pengharapan. Kasih yang menghadirkan sukacita. Mari tunjukkanlah dan bagikanlah kasih Allah itu kepada dunia, kepada semua orang, dan bahkan kepada semua ciptaan. Tuhan Yesus memberkati kita pada saat ini, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perkenaan Tuhan. Pada saat ini kami boleh mendengarkan akan sabda firman-Mu Bapa. Terima kasih juga ya Allah sudah mengasihi kami dengan kasih dan kesetiaan-Mu yang kekal itu. Kasih yang tulus, yang murni, yang terus berlanjut. Kasih memulihkan dan membawa pengharapan. Tolonglah kami ya Allah agar hidup kami senantiasa dilayakkan untuk menerima kasih-Mu yang kekal itu. Biarlah kasih kekal Allah itu akan selalu dihidupkan dan kami teladani, kami tunjukkan kembali, serta bagikan bagi semua orang, bahkan semua ciptaan lain. Ini kehidupan kami ya Allah, yang kami bawa di hadapan-Mu. Terimalah agar selalu menjadi puji hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.